Hai anak-anak kelas 5, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti proses PDR. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Olive, masih dalam pembelajaran tematik tema 5A, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita hafalkan basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, pembelajaran kali ini bertujuan yang pertama, kalian dapat mengetahui ciri-ciri komik. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bagaimana cara membuat ringkasan. Yang ketiga, kalian dapat memahami kelainan atau penyakit yang terjadi pada otot. Dan yang keempat, kalian dapat mengetahui bagaimana cara merawat rangka supaya tubuh kita tetap sehat. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar komik. Ibu yakin kalian pernah membaca sebuah komik. Dan di antara kalian pun mungkin ada yang sudah pernah membuat komik. Apa sih itu komik? Kalau kalian lihat tadi gambar yang Ibu Olive sajikan, ya, terlihat bahwa komik adalah cerita bergambar dan biasanya bersifat hal-hal yang lucu atau humoris. Bahasa dalam komik biasanya bahasa yang singkat supaya pembaca lebih mudah memahami. Lalu apa ciri-ciri komik? Yang pertama, bahasa dalam komik adalah bahasa percakapan. Artinya, kalimat-kalimat yang disajikan adalah kalimat-kalimat yang singkat. Yang kedua, penokohan dalam cerita masih bersifat sederhana. Artinya, pembaca bisa langsung memahami segala karakter, watak, ataupun sifat dari si tokoh. Yang ketiga, bersifat humor atau bersifat hal-hal yang lucu supaya pembaca tertarik akan komik. Yang keempat, pembaca komik bisa terlibat emosi langsung kepada tokoh yang ada dalam komik tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu komik? Baik, anak-anak, ketika kalian selesai membaca sebuah komik ataupun membaca sebuah cerita yang lain, kalian tentunya ingin sekali menceritakan kembali kepada orang lain. Nah, agar bisa menceritakan kepada orang lain, maka kalian harus tahu ringkasan dari cerita tersebut. Lalu bagaimana sih membuat sebuah ringkasan? Nah, sekarang Bu Olive kasih tahu ya cara membuat ringkasan. Yang pertama adalah kalian baca teks asli atau karangan asli ringkasan yang akan kita buat. Paling tidak kalian baca sekali atau 2 kali untuk sampai bisa memahami semua isi cerita ataupun teks yang ada di situ. Yang kedua, kalian tentukan gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada pada karangan ataupun teks tersebut. Dan langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah kalian rangkaikan kalimat-kalimat berdasarkan gagasan-gagasan pokok yang sudah kalian tentukan tadi menjadi karangan ataupun tulisan yang lebih singkat. Nah, mudah kan cara membuat ringkasan? Ibu yakin kalian bisa untuk membuatnya. Baik anak-anak,
kalian coba baca buku paket kalian halaman 129 sampai 130 ya. Di situ ada teks yang berjudul Mencegah dan Mengatasi Kram Otot. Baca dan pahami teks tersebut. Mungkin di antara kalian pernah mengalami yang namanya kram otot. Nah, anak-anak, selain kram otot, ada beberapa penyakit ataupun kelainan lainnya yang bisa menyerang otot kita. Kalian perlu ketahui ini. Di antaranya adalah penyakit yang pertama adalah tetanus. Tetanus terjadi karena akibat infeksi bakteri yang masuk melalui kulit yang luka, sehingga racun yang dihasilkan menyerang saraf. Akibatnya, saraf pengontrol otot terganggu. Yang kedua adalah polio. Kalian lihat ini gambarnya, ini adalah penyakit polio. Penyakit polio menyerang sistem saraf yang ada di tubuh kita, disebabkan oleh virus yang bernama poliovirus. Poliovirus masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, lalu kemudian ke aliran darah dan menyerang sistem saraf pusat. Ciri-ciri penyakit polio diantaranya sakit kepala, demam seperti flu, badan terasa kaku, lalu kemudian leher juga terasa kaku. Bahkan ada juga yang merasakan sampai sesak napas, kemudian menyebabkan kelumpuhan, bahkan mungkin kematian. Yang ketiga adalah kaku pada bagian leher. Kram yang terjadi pada otot-otot leher disebabkan sikap tubuh yang salah atau gerak yang menghentak secara tiba-tiba. Penyakit lainnya yang keempat adalah atrofi otot. Atrofi otot adalah adanya penyusutan bentuk dan volume otot kita. Penyebabnya bisa karena kerusakan pada otot itu sendiri atau sarafnya, atau yang kedua, penyebabnya otot yang sudah lama tidak beraktivitas atau tidak pernah digunakan. Dan penyakit yang kelima adalah hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah meningkatnya bentuk otot yang memang sengaja dilakukan oleh para atlet-atlet binaraga atau atlet kebugaran. Biasanya mereka membentuk otot-ototnya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi sehingga bisa membentuk otot-otot tersebut. Tadi Bu Olive sudah pernah menyinggung berkaitan dengan binaraga. Mungkin kalian tahu binaraga. Ya, kalian tahu ini gambar siapa? Tepat sekali. Ini adalah Ade Rai, salah satu atlet binaraga di Indonesia. Binaraga merupakan program pembentukan tubuh dengan menambahkan bentuk otot dan berat badan melalui cara-cara dengan menjaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, kemudian latihan-latihan. Jika kalian ingin menjadi seorang binaraga atau seorang atlet binaraga, maka kalian perlu lakukan hal-hal ini. Yang pertama, kalian harus sering-sering latihan beban. Yang kedua, pastikan nutrisi kalian dalam hal makanan cukup terpenuhi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Baik anak-anak, tidak hanya seorang atlet binaraga, tetapi kita juga sebagai masyarakat harus terus menjaga kesehatan kita. Baik itu dari segi otot, ataupun rangka, ataupun tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita. Nah, bicara tentang rangka, bagaimana caranya supaya kita menjaga rangka kita agar tetap sehat?
Cara merawat rangka agar tubuh kita tetap sehat yaitu 1. Mencegah kerusakan pada tulang kita. Pastikan setiap tindakan, setiap perilaku kita dalam sehari-hari tidak menyebabkan cedera. Cara kedua yaitu dengan cara pastikan posisi tubuh kita dalam segala hal harus benar. Contoh, ketika duduk, posisinya harus tegak. Ketika berdiri, ketika berjalan pun seperti itu. Cara yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang kita. Apa saja makanan yang dibutuhkan oleh tulang kita? Yang pertama, makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua, makanan yang mengandung vitamin D. Dan yang ketiga, makanan yang mengandung fosfor. Itulah yang dibutuhkan oleh tulang kita. Cara yang keempat untuk mencegah atau menjaga rangka kita agar tetap sehat yaitu melakukan imunisasi polio. Imunisasi polio sebaiknya dilakukan sejak masa balita. Dan cara yang terakhir yaitu tidak membawa beban terlalu berat sehingga tulang kita tidak terjadi kelainan. Usahakan setiap beban yang kita bawa sesuai dengan porsi tubuh kita masing-masing. Oke anak-anak, semua materi pada pertemuan ini sudah boleh berikan kepada kalian. Ibu berharap kalian bisa memahami semua materi yang tadi boleh jelaskan. Baik anak-anak, tugas untuk pertemuan kali ini hanya satu dari Ibu. Kalian buat satu komik sederhana yang temanya terserah kalian. Ibu bebaskan kepada kalian temanya. Buat semenarik mungkin komik tersebut dan sekreatif mungkin. Ibu yakin kalian bisa. Oke anak-anak ibu yang soleh dan solehah, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian atas segala atensi dan perhatian kalian dan semangat kalian. Ibu berharap kalian tetap terus semangat dalam proses BDR di hari-hari berikutnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi, tetap semangat, keep healthy, and enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.